Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness, dan kami masih temani Anda dengan sebuah topik menarik yang sangat relevan ya di kesempatan pagi hari ini. Bukan employment tapi employability. Karena kadang yang dituntut oleh kita tuh sebagai seorang individu nggak cuma kemampuan untuk kita dipekerjakan begitu ya, tapi juga untuk kita bisa survive di setiap keadaan. Dan ini masih akan kami bahas, dan harapannya Pak Harpan juga tadi bilang bahwa semoga saja teman-teman yang mungkin sekarang dakdikduk menunggu keputusan atau mungkin ada di posisi yang sudah di layoff bisa bangkit kembali, dan sebagai penguatan untuk Anda begitu ya, bahwa masih ada harapan kok Smart Listeners, masih ada langkah selanjutnya, karena dengan Anda tidak dipekerjakan bukan berarti hidup itu harus berakhir. Jadi Anda masih punya harapan, dan semoga saja di kesempatan pagi hari ini jadi inspirasi untuk Anda. Saya masih bersama dengan Pak Arfan, Motivator National Leadership and Happiness, masih membahas seputar hal ini. Pak Arfan, mungkin adakah skill atau tools lain begitu ya yang bisa dimanfaatkan oleh Smart Listener yang baiknya sih dimiliki dan jadi payung begitu ya Pak Arfan, jadi bantalan penyelamat begitu agar tetap relevan sampai nanti mungkin ya kita semua mungkin akan mengalaminya begitu Pak Arfan, silahkan. Iya, ada banyak pekerjaan yang yang bisa menjadi membuat kita menjadi orang yang employable. Tetapi yang ingin saya katakan, semua pekerjaan itu tidak akan ada artinya tanpa kemampuan menjual. Oke. Jadi yang namanya sales itu bisa menjadi sebuah profesi. Profesinya adalah apa? Sales. Ya. Account eksekutif gitu, misalnya account representative, sales manager misalnya gitu ya, national sales manager, apapun yang menyandang predikat sales gitu ya. Atau pekerjaannya bukan sales tapi dia harus punya keahlian sales tetap gitu loh. Misalnya konsultan kayak saya gitu ya, sebenarnya kan saya kan nggak harus berada di perusahaan pun kan saya bisa. Tetapi kalau saya adalah orang yang sangat ahli, sangat dibutuhkan, tapi orang nggak tahu saya gimana? Kan nggak akan jadi juga, nggak akan jadi bisnis juga gitu. Yes. Jadi bisnis itu baru terjadi kalau Anda punya keahlian, itu satu. Dan yang kedua adalah kalau keahlian Anda itu dijual, dipasarkan, diketahui oleh orang lain. Anda punya keahlian sehebat apapun, Anda adalah content creator, katakanlah gitu ya. Anda adalah content creator, Anda adalah desainer, Anda adalah digital marketer, misalnya gitu, videographer, web developer. Misalnya. Tapi kalau nggak ada yang mau pakai produk Anda, kan mati Anda. Nah, supaya orang mau pakai produk Anda gimana? Anda harus punya yang namanya keahlian menjual. Walaupun nama Anda bukan sales, tapi Anda harus punya keahlian menjual gitu. Anda jago masak gitu ya. Iya, jago masak bagus, tapi siapa yang mau beli masakan Anda? Berarti kan apa? Anda harus punya kemampuan untuk memasarkan, menjual gitu. Anda punya kemampuan apa lagi misalnya? Apapun yang Anda miliki, kalau Anda tidak punya kemampuan sales, itu mati semuanya. Jadi sales itu bukan hanya sebuah profesi, tapi juga sebuah skills yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi orang yang employable gitu. Baik, skill ini kan Pak Arfan butuh waktu ya? Ya. Belum lagi ada banyak faktor begitu yang mengelilinginya, dari produk kita, dari apa yang kita pasarkan, apa yang kita jualkan, gak cuma dari cara kita berkomunikasi atau mempersuasi orang. Nah, ini gimana biar kita tahu nih bahwa oke, kita udah di right track, udah di tempat yang tepat begitu, apakah selalu diukur dengan kuantitatif dari sesuatu yang kita pasarkan, sesuatu yang kita jualkan? Ya, kalau kita tidak punya kemampuan menjual, semuanya selesai, gitu ya. Tapi kalau kita punya kemampuan menjual, semuanya mudah. Kalau produk itu kita, misal gini ya, Tasya di PHK, misal gitu ya. Contoh saja ya, contoh misalnya di PHK kemudian, wah mau ngapain nih? Mau bikin bisnis kuliner misalnya gitu ya. Kita bikin bisnis kuliner, jualan apalah gitu misalnya ya. Tasya nggak bisa bikin misalnya, nggak bisa bikin produk itu, kan bisa cari teman yang bisa bikin.
Iya. Siapa teman yang bisa bikin kue yang kuenya enak? Cari. Atau mungkin bukan bikin kue tapi bikin apa misalnya? Pempek misalnya, jualan pempek misalnya. Atau jualan apapun gitu. Kita nggak harus jadi orang yang bisa masak gitu loh maksudnya. Kita bisa cari orang yang ahli masak. Kita nggak harus jadi orang yang pinter konten-konten tertentu. Konten itu bisa dicari, tapi Anda harus pinter menjual konten itu kepada halayak gitu. Itu aja sebetulnya. Karena orang-orang yang pinter sekalipun itu membutuhkan kita gitu. Kita perlu berkolaborasi gitu. Nah, dan dalam kolaborasi itu, ketika kita memiliki skills untuk menjual, maka kita menjadi orang yang memimpin kolaborasi itu gitu. Yang tidak tergantung orang lain. Kita yang bisa men-set up planningnya mau kemana gitu. Gitu. Aku mau jualan tas gitu. Ya udah kan tinggal cari tas-tas yang bagus, tas-tas yang berkualitas misalnya. Ya kita jual. Yang paling penting kan menjualnya gitu, bukan produknya gitu, bukan menjadi ahli di bidang tertentu gitu. Orang yang bisa menjual itu adalah orang yang bisa menjual produk apapun gitu. Dia nggak harus menguasai produk itu. Produk ahlinya itu bisa dibayar gitu. Kita bisa membayar ahli-ahli untuk membuat produk gitu. Tapi si ahli itu tidak akan bisa menjual produknya tanpa keahlian kita untuk menjual gitu. Jadi yang paling megang kunci itu sebenarnya sales. Jadi jangan takut misalnya, oh ini gimana ya, aku di PHK gitu ya, aku bisa apa ya? Ya udah pikirin aja apa yang sedang dicari oleh masyarakat saat ini. Aku nggak bisa, ya udah cari orang yang ahli di bidang itu. Nah, tugas Anda apa? Menjual keahlian orang itu, gitu. Gitu, Tasya. Oke, baik. Indikasi keberhasilan kita di bidang itu, Pak Arfan. Maksudnya ketika kita memang sudah, oke, saya ini udah cukup merasa bahwa saya employability. Apa indikasinya? Indikasinya adalah produk kita dibeli sama orang. Kalau produk kita nggak dibeli sama orang, ya mau pinter apapun kan nggak ada hasilnya kan. Saya boleh jadi orang yang pinter ya, ini Pak Arfan tuh motivator yang hebat dan sebagainya. Tapi masalahnya nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang pernah menggunakan jasanya juga gitu. Ya udah pinter sendiri aja gitu. Dan nggak akan menghasilkan apapun. Kebaikan bagi kita juga kita nggak dapet. Kebaikan bagi orang juga kita nggak bisa berikan gitu. Kan bisnis itu kan terjadi dalam prinsip win-win kan. Win-win itu apa sih? Orang lain mendapatkan manfaat dari yang kita lakukan. Kita juga mendapatkan manfaat dari yang kita lakukan dengan cara apa? Mendapatkan bayaran dari orang itu sesuai dengan kualitas yang kita berikan gitu, delivery yang kita sampaikan gitu. Lah, kalau saya adalah orang yang pinter dengan segala macam ilmu, tapi saya nggak bisa jualan, ya udah berarti yang harus saya lakukan apa? Saya harus mencari orang yang bisa menjual saya kan gitu. Iya. Nah katakanlah yang bisa menjual saya adalah Tasya misalnya. Ya udah berarti Tasya menjadi orang yang sangat dibutuhkan gitu. Karena saya nggak bisa jualan sendirian gitu. Tapi kalau saya bisa jualan juga, berarti saya nggak butuh siapa-siapa, saya sendiri pun bisa gitu. Jadi kalau disuruh milih, dua-duanya penting. Anda mau jadi expert atau mau jadi orang sales, dua-duanya penting. Tapi kalau disuruh milih satu aja, kamu pilih satu aja. Pilih orang sales. Karena orang sales bisa menjual orang lain dengan keahlian apapun. Kita bisa jual. Jadi kita yang memimpin mereka gitu. Orang yang pinter segala macam, tapi dia nggak bisa menjual dirinya, dia membutuhkan kita. Gitu. Jadi indikatornya apa ya? Indikator keberhasilannya ya kalau ada orang yang mau beli produk kita, gitu aja. Orang yang mau beli produk kita itu satu. Yang kedua setelah dia beli produk kita, dia repeat order. Kenapa dia repeat order? Karena dia puas dengan pelayanan yang kita berikan gitu. Udah selesai. Oke, baik. Berarti indikatornya di situ. Tapi kalau Pak Arfan, ini kan encourage teman-teman mungkin yang sekarang sedang dalam masa mungkin di PHK atau lagi menunggu keputusan. Ini kan untuk bisa berdikari, berdaya, berdiri di kaki mereka sendiri tanpa harus bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Tapi kalau melihat yang mungkin sekarang terjadi, ini juga dibutuhkan nggak sih Pak Arfan untuk bisa menjual agar dia bisa dipekerjakan kembali di perusahaan yang lain? Sangat. Jadi yang namanya, jangan salah ya, kalau employment itu harus dipekerjakan dalam sebuah perusahaan, namanya employment. Tapi kalau employability, boleh kita bekerja di perusahaan, boleh. Bekerja sendiri, boleh. Yang penting kita employable. Gitu. Employable itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Dimanapun kita berada, kita bisa employable kalau kita punya
skills, keahlian yang dibutuhkan oleh segala situasi gitu. Itu aja. Jadi nggak harus misalnya, oh saya setelah mendengarkan talk show ini ya, oh saya memilih untuk employable, berarti saya harus resign dong dari perusahaan. Enggak. Employable itu adalah seperti Anda menyiapkan payung gitu. Payung itu kan nggak harus dipakai gitu. Tapi kalau Anda menyiapkan payung kan Anda siap. Anda kan menjadi lebih tenang. Hidup kita jadi lebih damai, lebih tentram, lebih bahagia gitu. Kalau kita punya payung. Jadi kita nggak harus bolak-balik lihat nih kira-kira hujan apa enggak ya gitu. Kira-kira hujan apa enggak harus. Kenapa? Karena kita hujan pun siap, nggak hujan pun siap gitu. Di sini senang, di sana senang gitu. Di mana-mana hatiku senang kan begitu. Itu namanya employability. Baik, dan toolsnya bisa beragam begitu ya, Pak Arfan, tapi lebih kepada diri sendiri. Jadi ini sebenarnya siapa sih yang bertugas untuk mengembangkan hal ini? Apakah kita sendiri, atau sebenarnya ini tugasnya dari pemerintah, atau mungkin institusi yang kita tahu adalah sekolah, atau seperti apa, Pak? Ya tugas semua orang ya, tapi pertanyaannya siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap diri kita gitu? Siapa sih yang paling sedih kalau kita nggak punya duit tuh siapa sih yang paling sedih gitu? Diri sendiri, Pak Arfan. Udah terjawab. Itu aja. Baik, berarti oke. Kita lah yang harus mengupayakan, iya. Baik, oke. Kita jeda dulu sejenak, Pak Arfan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya tanyakan begitu ya kepada Pak Arfan yang hadir dari Smart Listeners di pagi hari ini. Namun Anda yang ingin bergabung masih kami tunggu ya, 0812 11 12 959 atau di live chat di YouTube channel Radio Smart FM. Kan Anda boleh juga berkomentar di sana. Nanti akan saya bacakan satu persatu. Kami akan kembali satu sesi terakhir. Jadi pastikan Anda bergabung, Smart Listeners. Sekali lagi, 0812 11 12 959. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Bukan employment, namun employability, Smart Listeners. Masih menjadi topik kami di kebersamaan kita di pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, terima kasih ya. Ini sudah ada beberapa respon yang nanti akan saya bacakan satu persatu begitu. Namun sebelum kita bahas pertanyaan dari Anda, Smart Listeners, kita bahas dulu nih, gimana sih caranya agar kita tuh bisa tahu, Pak Arfan, gimana mencapai kebahagiaan sejati dan mau mengundang Pak Arfan ke dalam workshop ataupun pelatihan di kantor kami ataupun mungkin di institusi. Silakan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Tasya. Kalau mau mengundang saya, langsung saja ke 0812 123 45 949. Ya, jadi saya lagi banyak diundang nih untuk tema-tema happiness at work. Itu banyak orang yang mencari itu happiness at work, kemudian meaning of work, bagaimana pekerjaan itu menjadi sesuatu yang bermakna gitu-gitu ya. Dan saya akan datang ke kantor Anda bukan untuk berceramah nanti gitu. Kalau mau dengerin ceramah ya dengerin aja Smart Happiness gitu ya, atau lihat ke YouTube saya gitu. Tapi kalau Anda sudah mengundang saya, rugi kalau cuman mau dengerin ceramah. Kita mau ngobrol yang penuh dengan inspirasi dan bermakna gitu. Jadi nanti kita ngobrol beneran ngobrol gitu, yang tidak akan menggurui, tidak akan berkhotbah gitu ya teman-teman semua. Nah itu Anda bisa mengundang saya nanti langsung ke perusahaan Anda ya masing-masing. Itu cara pertama ya. Cara kedua yang lebih simpel lagi, Anda bisa beli aja buku ini. Nah ini dia, Life is Beautiful. Buku ini saya tulis ketika saya baru berusia 30 tahun. Jadi usianya masih milenial, bahkan dulu baru lepas dari Gen Z lah kalau zaman dulu itu ya. Jadi topik-topik yang saya angkat di buku ini adalah topik-topik anak muda gitu. Anak muda yang punya anak mungkin baru satu gitu ya, masih sedang meniti karir, sedang berjuang gitu ya. Belum punya rumah sendiri, pada saat itu masih tinggal di rumah mertua gitu ya. Jadi topik-topiknya akan sangat menarik, tapi ini dikemas supaya masuk dalam konteks kekinian gitu. Jadi Life is Beautiful, sebuah jendela untuk melihat dunia. Nah, kalau Anda membeli buku ini, Anda bisa beli buku di Gramedia, sudah banyak di toko-toko Gramedia, sudah banyak. Atau Anda juga bisa beli di .com, gramedia.com. Atau Anda juga bisa beli di Arfan Pra, Tokped Arfan Pra, Tokopedia Arfan Pra. Dan Anda akan mendapatkan buku ini, kemudian tanda tangan langsung dari saya sebagai penulisnya,
Dan juga workshop gratis. Nah, ini kalau mau ikut yang gratis-gratisan nih. Workshop gratis Anda bisa ikuti kalau Anda membeli buku ini di Tokopedia Arfan Pra. Gitu. Nah, silakan teman-teman boleh hubungi ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Itu dia, Tasya. Oke, itu informasinya sudah lengkap ya, Smart Listeners. Tinggal sesuaikan dengan apa kebutuhan yang mungkin sekarang sedang ingin Anda dapatkan. Oke, Pak Arfan, ini sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi, Pak Arfan. Saya Geri dari Bekasi. Pak Arfan, jika karyawan sudah berdaya, bukankah mereka ini akan jadi owner atau founder daripada jadi employee atau employment? Silakan. Enggak juga sih. Ada orang yang cukup jadi karyawan aja, tapi dia yang paling penting tuh dia ngerasa aman gitu. Dia jadi orang penting di perusahaan. Kenapa? Karena dia bisa melakukan sesuatu yang tidak digantikan oleh orang lain. Menjadi orang yang tidak tergantikan. Jadi dia merasa aman gitu. Nggak harus orang yang berdaya itu bikin perusahaan sendiri. Nggak harus. Kenapa begitu? Emang dipikirnya bikin perusahaan sendiri gampang? Gitu. Susah loh. Bikin perusahaan sendiri itu nggak gampang. Harus menggaji karyawan itu nggak gampang gitu. Terus banyak bayar ini itu gitu ya. Macam-macam kan urusan kita itu kan. Biaya operasional juga kan besar. Belum lagi urusan keuangan, urusan perpajakan, itu kan ribet kadang-kadang gitu. Jadi nggak semua orang yang berdaya itu kemudian mikirnya bikin perusahaan sendiri, enggak. Dan nggak perlu juga gitu. Anda cukup menjadi orang yang berdaya aja, udah Anda aman. Anda akan mendapatkan yang namanya inner happiness gitu. Apa sih inner happiness? Inner happiness itu adalah ketika Anda merasa berguna, Anda merasa bertumbuh, Anda merasa berdaya. Berguna, bertumbuh, berdaya. Kita mendapatkan apa? Inner happiness. Apa itu? Ketentraman, kedamaian. Kita bisa bekerja dengan tenang, bisa mengembangkan keahlian kita gitu. Kenapa? Karena kita nggak ada perasaan was-was gitu. Yang membuat kita was-was adalah kalau kita memiliki ketergantungan. Ketergantungan pada perusahaan. Kalau perusahaannya tutup, ya kita juga tutup. Kalau perusahaan ada efisiensi, kita juga kena PHK gitu. Itu kan kita jadi terlalu was-was kan, tidak mendapatkan yang namanya inner happiness. Kenapa? Karena kita menggantungkan diri gitu. Yang namanya employability itu tidak menggantungkan diri, employable. Tapi bukan berarti kita berdiri sendiri lepas dari perusahaan juga, enggak. Tapi apapun yang terjadi kita siap gitu. Ada perusahaan yang mau menaungi kita, alhamdulillah kita siap. Tapi ternyata perusahaan kita sedang mengalami kesulitan sehingga akhirnya harus tutup. Ya nggak apa-apa, kita punya keahlian yang bisa kita kembangkan. Gitu. Dan keahlian itu sekali lagi bisa macam-macam. Tetapi kalau Anda nggak bisa sales, Anda membutuhkan orang sales untuk mempromosikan, memasarkan keahlian Anda. Sehingga Anda masih membutuhkan orang lain untuk membuat Anda sukses. Tapi kalau Anda bisa sales, Anda jalan sendiri gitu. Kalau Anda bisa sales, Anda bisa jalan sendiri gitu. Itu Tasya. Baik, Pak Agus bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Arfan, apakah skill lain jadi tidak dibutuhkan lagi Pak? Saya memilih jalur spesialis dan linear Pak. Ini jadi cukup menantang untuk saya, apalagi karena bidang saya ini sangat terkait pada perusahaan besar, yaitu pertambangan. Terus kemudian Pak Arfan satu lagi, ini dari Ibu Ana. Bagaimana dengan karyawan yang sudah senior dalam hal usia Pak Arfan? Mengejarnya kan jujur cukup buat saya kewalahan. Silakan Pak Arfan. Ya, yang pertama ya apakah dibutuhkan keahlian lain? Ya iyalah gitu ya. Yang ingin saya bilang adalah keahlian apapun yang Anda miliki, kalau Anda tidak punya kemampuan menjual, Anda selesai gitu. Anda akan selesai. Jadi, wah saya orang hebat nih. Oke, kamu punya kemampuan menjual nggak? Enggak. Ya udah selesai gitu. Supaya bisa sukses gimana? Ya kamu harus punya keahlian menjual supaya kamu bisa mempromosikan keahlianmu. Kalau nggak punya keahlian menjual gimana? Ya cari orang sales yang bisa memasarkan produk-produkmu gitu. Nggak bisa sendiri kamu gitu. Nah, tapi kalau kamu adalah orang sales yang bisa memasarkan produk, yang bisa berjualan, kamu bisa sendiri. Caranya gimana? Ya kamu cari aja orang-orang yang ahli itu, jadikan dia staffmu dalam tanda petik ya. Jualin barang-barang dia gitu. Dia boleh bikin barang sebagus apapun, produk sebagus apapun, service sebagus apapun, kamu yang jual gitu. Itu keahliannya yang namanya orang sales. Makanya orang sales itu selalu menjadi pemimpin dalam sebuah perusahaan gitu.
Karena perusahaan itu hanya bisa berkembang kalau ada yang membeli produk-produknya. Nah, Bu Ana tadi, kalau orang sudah senior gimana? Nah, ini kan namanya mindset. Kalau orang mengatakan seperti itu, oh saya udah tua dan sebagainya itulah yang disebut dengan istilah fixed mindset. Fixed mindset apa? Ya saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya udah begini dari sononya. Sudah sejak lahir, udah bawaan orok gitu, misal begitu ya. Ya, itu adalah fixed mindset, kita nggak akan bisa berkembang gitu. Semua orang bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan gitu loh. Kalau kita punya keyakinan bahwa kita bisa. Itulah yang disebut dengan growth mindset gitu. Jangan tergantung pada talenta. Saya nggak punya talenta. Talenta itu nggak membuat kita jadi orang hebat juga kok kalau kita nggak pernah melatihnya gitu. Semua bisa dilatih, semua bisa dicari, semua bisa diperoleh kalau kita yakin bahwa kita bisa. Jadi yang paling penting itu apa? Ya keyakinan. Yang paling penting itu apa? Ya optimisme gitu. Itu aja. Oke, baik. Pak Arfan, masih ada 2 menit terakhir. Mungkin Ya. apa yang bisa membungkus begitu ya perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan, Pak Arfan. Ya, situasi sedang memprihatinkan, banyak sekali PHK di mana-mana, dan ini menjadi concern kita bersama gitu. Nah, tapi pertanyaannya, yang akan paling menderita itu siapa gitu kalau itu terjadi kan? Bukan orang lain, tapi kita sendiri gitu. Karena itu jangan menggantungkan nasibmu pada orang lain. Nggak ada orang yang mikirin kita kok. Semua orang tuh mikirin dirinya sendiri gitu. Kalau dia mikirin, kalau dirinya udah aman, baru dia mikirin kita. Tapi kalau dia sendiri masih belum aman, dia mikirin dirinya gitu. Jadi, ya mari kita pikirin diri kita sendiri. Nah, caranya gimana? Anda harus melakukan action. Actionnya harus konkret. Apa itu? Itulah yang namanya employability. Kita harus menjadi pribadi yang employable. Apa itu pribadi yang employable? Pribadi yang employable adalah pribadi yang selalu siap dan layak untuk bekerja. Kalau employment itu dipekerjakan. Nah, itu kan berarti kita akan sangat tergantung dari faktor-faktor variabel yang ada di luar yang sangat banyak dan seringkali tidak bisa terprediksi gitu. Jadi selama kita memiliki mindset employment, kita akan selalu diliputi oleh perasaan was-was, tidak tenang, tidak bahagia, ketenangan yang rapuh gitu loh, sangat rapuh dengan berita-berita ya, terkini gitu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan yang namanya inner happiness, tidak lain tidak bukan kita harus menjadi orang yang employable. Apa itu? Orang yang berguna, orang yang bertumbuh, orang yang berdaya. Nah, untuk bisa menjadi orang yang seperti itu, maka kita harus memiliki keahlian tertentu. Maka temukan potensi dirimu, temukan keunikanmu, jadilah versi terbaik untuk keunikanmu itu, dan jadilah orang yang tak tergantikan. Nah, seperti itu. Nah, Anda akan sukses. Tetapi kalau saya pikir-pikir ya, kan, saya harus mempelajari sebuah keahlian baru, apa nih gitu, kan bingung kan? Kan nggak gampang tuh mempelajari sebuah keahlian baru. Nah, ada yang gampang sebetulnya. Apa itu? Jadi orang sales. Karena ketika Anda jadi orang sales, Anda bisa menjual produk apapun. Anda tidak harus menguasai produk. Anda tidak harus menjadi expert di bidang tertentu, karena expert bisa dibeli, produk bisa dibeli, semua bisa dicari, tapi Anda punya kemampuan menjual, itu sudah menjadi modal utama untuk bisa membuat Anda menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang employable. Dan yang paling penting, menjadi orang yang mendapatkan atau memiliki yang namanya inner happiness, di mana kebahagiaan kita tidak tergantung pada situasi di luar, tetapi tergantung pada diri kita sendiri dan keahlian serta kapasitas yang kita miliki. Itu Tasya. Oke, terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya di kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bisa menyemangati ya smart listeners yang mungkin sekarang harus struggle, harus dak-dikduk dalam menunggu keputusan, melihat bagaimana situasi sekarang yang kita tahu juga media ini lagi tergoncang juga nih ya Pak Arfan ya, apalagi TV konvensional yang kita tahu banyak kasus PHK begitu. Dan yang terbaik untuk Anda smart listeners dimanapun berada. Namun kita harus tutup di kesempatan pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy Be happy now.